Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas 1.1.A.8. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas ini saya buat dalam bentuk poster. Saya akan menjelaskan isi poster saya. Pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Pendidikan bertujuan menuntun, bukan lagi menuntut. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Hal ini sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Ing ngarso sing tulodo. Guru sebagai pendidik memberikan contoh dan teladan yang baik dengan bersikap, bertutur kata yang baik, memiliki moral, dan memiliki disiplin dalam dirinya. Ing madyo mangun karso, guru memberikan inspirasi bersama-sama dengan siswa, kemudian memotivasi positif pada diri anak, mengajak diskusi anak sehingga anak mampu menghasilkan ide-ide dan karya-karya dalam dirinya. Tuturi handayani, guru harus mampu memberikan moral, dorongan, motivasi, dan semangat agar siswa atau anak bisa menjadi pribadi yang berakhlak baik dan bermoral baik. Dan juga guru mampu menunjukkan arah yang benar atau baik bagi anak. Pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Kodrat alam di sini adalah lingkungan, tempat di mana anak berada, yang dipengaruhi oleh kultur budaya dan juga kondisi alam. Kodrat alam di sini berhubungan dengan karakter dasar anak, seperti sifat pemalu, pemberani, takut, rajin, dan sebagainya. Di sini berarti guru harus bisa menjadi model positif bagi anak. Kodrat zaman. Zaman mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Maka di sini peran guru adalah mampu membekali keterampilan kepada anak sesuai zamannya, agar anak kelak mampu bertahan di masa depan sebagai manusia merdeka. Pendidikan juga harus menghamba pada siswa. Artinya, dalam mendidik guru harus dapat menyesuaikan apa yang murid inginkan untuk menggali bakat yang ada dalam dirinya, tapi dalam koridor tertentu. Artinya, sebagai guru, kita harus bisa tahu gaya belajar yang sesuai untuk siswa kita dengan mencari atau menggunakan model, metode-metode yang membuat anak sadar untuk belajar sendiri dan menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Pendidikan bisa juga sebagai sarana bermain. Jadi, fokusnya tidak hanya pada kognitifnya saja, tapi juga pada pembentukan afektif dan juga budi pekerti. Pendidikan menekankan pada budi pekerti dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik, pendidikan berkarakter, maka akan membentuk budi pekerti yang baik bagi anak. Kesimpulannya, pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki relevansi terhadap konteks pendidikan Indonesia, di mana pendidikan mengarah pada pembentukan masyarakat yang merdeka. Artinya, pendidikan yang ditanamkan kepada anak didik kita tidak mengandung lagi paksaan, hukuman, atau perintah, tetapi lebih ke arah mendampingi, menuntun, sehingga anak didik kita
memiliki rasa kesadaran, pembiasaan, dan pendisiplinan. Budi pekerti menjadi kunci utama agar aspek tersebut terpenuhi. Budi pekerti melatih kesadaran anak untuk bisa memerdekakan dirinya dan juga orang lain. Dan hal ini juga akan menjadi dasar perubahan dan pengembangan diri saya sebagai pendidik. Pendidikan di sekolah harus bisa menempatkan peserta didik sebagai subjek, bukan lagi objek. Artinya, peserta didik diberikan kebebasan untuk bereksplorasi, berekspresi, berkreatif, secara mandiri, dan bertanggung jawab, sehingga menghasilkan sesuatu karya yang inovatif dan kelak bermanfaat bagi dirinya dan juga masyarakat. Refleksi. Murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini, modul 1.1, pembelajaran saya teacher oriented, berpusat pada guru. Jadi semua pembelajaran, ilmu, itu fokusnya pada saya. Kemudian saya lebih fokus pada nilai kognitif dan ketuntasan dalam pembelajaran. Aspek afektif budi pekerti menurut saya hanya tugas guru BK dan walas. Kemudian belajar hanya di kelas dan membuat para siswa membosankan atau jenuh ketika belajar bersama saya. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan pemikiran dan perilaku terjadi pada diri saya. Saya melakukan berbagai macam metode, gaya belajar, media-media yang menarik, sehingga pembelajaran tidak lagi teacher oriented, namun student oriented. Semua hal akan menjadi sumber belajar. Jadi, pembelajaran tidak harus berada di dalam kelas. Terkadang saya membawa anak-anak belajar keluar dari kelas, berkeliling di tengah masyarakat, ataupun di perpustakaan dan laboratorium. Tidak memaksakan lagi pembelajaran yang tidak disukai anak. Tidak melakukan hukuman-hukuman yang membuat anak menjadi terintimidasi atau trauma. Tetapi diberikan tuntunan bagaimana caranya bahwa pembelajaran itu akan menyadarkan diri anak sendiri. Dan pendidikan, pembelajaran di kelas saya lebih menitik beratkan pembentukan budi pekerti dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan baik. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya, 1. Sebelum memulai pembelajaran, saya dan anak-anak didik saya bersama-sama membaca Al-Quran terlebih dahulu selama 15 menit. Kemudian, anak-anak diberikan kebebasan untuk melakukan literasi yang mereka sukai, untuk meningkatkan literasi. Kemudian, menerapkan model-model pembelajaran yang menarik dan berorientasi pada siswa. Jadi, terkadang saya menggunakan bermacam games, kuis, atau anak diajak belajar berkebun. Menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menggembirakan. Di sela-sela waktu, ketika mereka sedang mengeksplorasi literasi membaca mereka, maka akan saya dampingkan dengan mendengarkan musik-musik yang membangun motivasi yang baik bagi anak. Untuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, yang sudah mulai terlihat di sekolah kami dan sudah menjadi sebuah pembiasaan yang baik adalah setiap pagi dan pulang sekolah, guru-guru akan senantiasa menyambut siswanya di depan pintu gerbang sekolah dengan hati yang gembira, senyum, dan anak-anak juga dibudayakan untuk salim dengan salim yang baik dan benar, mengikuti kultur budaya kami. Kemudian setiap hari Jumat diadakan pembiasaan baik, zikir bersama, sholat duha bersama, atau kebiasaan lainnya membaca Al-Quran. Setiap memasuki waktu zuhur, maka kami tidak lagi fokus untuk belajar di kelas. Anak-anak
diajak untuk melakukan sholat zuhur berjamaah. Kemudian terkadang di hari Kamis kami juga mengadakan sarapan bersama. Itu saja penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya dan di sekolah saya. Terima kasih.